Cuman nggak berkembang. Ya salah satunya tuh branding gitu kan. Nah, menurut Cinta kan gimana nih langkah UMKM Processingnya ya. Ah, Jadi misalnya penting nih pemerintah daerah untuk memberikan izin pendirian pasar modern seperti Alfamart, Indomaret dan semacamnya lah. Ya dipersyaratkan dari awal lah bahwa Anda akan diberikan izin asalkan kemudian ada beberapa di posisinya sampean ini bisa menampilkan produk lokal kami seperti itu. Kalau dulu orang jualan itu masih harus sewa toko, Oh iya. kemudian bayar sewanya, si ada pajak PBB-nya dan segala macam. Kalau dia punya tanah sendiri, dia masih harus bangun rukonya kan seperti itu. Lah hari ini kalau kita menguasai digitalisasi bisa bekerja, UMKM ini bisa bergerak dari rumah ke rumah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa podcast Bangsa Online. Hari ini kembali kita hadir dalam bincang-bincang bersama anggota DPRD Jawa Timur. Kali ini materinya tentang UMKM. Bagaimana intervensi pemerintah diperlukan untuk membuat UMKM naik level atau naik kelas. Bersama saya sudah hadir beliau sudah tidak asing lagi, sudah beberapa kali hadir di studio podcast Bangsa Online. Beliau anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E, berasal dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Beliau wakil rakyat dari Dapil 4 yang meliputi Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Gimana? Alhamdulillah. Ini sehat ya? Ya. Ini udah yang ketiga kali ya? Ketiga kalinya, alhamdulillah. Makasih nih udah mau hadir kembali di studio podcast Bangsa Online dan berbagi ilmu ya dan wawasan kepada pemirsa. Nah, kali ini kita kan bicara tentang UMKM nih. UMKM ini kan bisa dibilang ini tulang punggung perekonomian ya, karena di saat krisis moneter ya, baik 98 kan, yang parah-parahnya itu maupun saat COVID ya, UMKM ini masih bisa eksis gitu kan di saat usaha-usaha besar itu tumbang ya. Tapi kan UMKM ini nggak bisa berjalan sendiri ya. Dia perlu intervensi pemerintah ya kan, baik Pemprov ya kan maupun pemerintah kabupaten kota. Gimana menurut Ningsi ini? Ya, ketika kita bicara UMKM ya, memang ini sangat menarik dan saya kesempatan siang hari ini sangat senang bisa hadir ketiga kalinya di studio Bangsa Online untuk sharing, brainstorming bersama soal penguatan UMKM. Mengapa demikian? Karena memang betul UMKM itu adalah tulang punggung pilar ekonomi nasional. Kita paham nggak usah jauh-jauh di posisi COVID aja kemarin di 98 di 2020 itu banyak perusahaan-perusahaan toko-toko retail, dan itu bukan toko retail kecil yang besar-besar aja karena hantaman COVID-19 itu akhirnya gulung tikar. Tapi mereka yang eksis memberdayakan UMKM ternyata posisinya bisa survive, bisa bertahan, bahkan kemudian bisa menumbuhkan UMKM baru di masa COVID. Di saat kontraksi ekonomi secara nasional, provinsi ataupun di tingkat kabupaten itu berkontraksi minus gitu ya. Jadi memang kontraksi ekonomi kita itu, pertumbuhan ekonominya sudah kontraksi minus
Bahkan kalau di Jawa Timur itu sampai 2,3 posisi minusnya. Tetapi alhamdulillah karena Jawa Timur itu cukup kaya dengan UMKM, dalam waktu yang tidak terlalu lama proses recovery-nya akhirnya bisa bangkit kembali, dan yang membangkitkan itu adalah posisi UMKM. Makanya kemudian ketika kita membaca UMKM, kita tidak bisa hanya melihat sebelah mata gitu ya. Bahwa kalau UMKM ini posisi eksisnya juga tidak butuh modal yang terlalu besar seperti itu. Tetapi kemudian ketika diterpa badai, dia relatif bisa cukup kuat seperti itu. Nah ini keunikan dari UMKM yang ini memang menjadi embrio ekonomi nasional seperti itu. Oleh karena itu kami dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur juga perlu ada intervensi satu kebijakan pemerintah agar bagaimana kemudian di Jawa Timur keberadaan UMKM ini benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik itu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, penduduk, yang itu berimplikasi kepada peningkatan PDRB. Nah, dalam bentuk apa misalnya pemerintah ini perlu memberikan intervensi, salah satunya misalnya dengan adanya pendampingan dan pelatihan gitu ya. Kita paham bahwa kondisi Jawa Timur ini tidak semuanya daerah industri gitu ya. Mungkin di daerah-daerah metropolis semacam Sidoarjo, Surabaya, Gresik, mungkin ini daerah industri gitu ya. Mencari lapangan pekerjaan di sini dengan menjadi karyawan, buruh pabrik itu tidak terlalu sulit. Tetapi ada daerah-daerah yang bukan daerah industri, seperti tidak usah jauh-jauh daerah kami lah. Daerah kami itu Situbondo Bondowoso ini adalah daerah agraris. Banyuwangi itu ada agraris tetapi masuk pada posisi daerah wisata. Nah, potensi sumber daya alam yang berbeda ini berdasarkan potensi alam masing-masing di tiap kabupaten kota, ini yang kemudian bisa digali menjadi satu kekuatan pada posisi UMKM. Itulah. Nah makanya kemudian pemerintah provinsi dalam hal ini sekali lagi perlu memberikan intervensi, salah satunya dengan pendampingan dan pelatihan dengan menyesuaikan sumber daya alam yang ada di kabupaten kota tersebut atau di daerah tersebut. Kayak misalnya kalau di kami ya, di Situbondo misalnya. Di Situbondo itu kami 150 km itu adalah daerah maritim, daerah bahari gitu ya. Jadi daerah pantai seperti itu. Maka perlu ada pelatihan pendampingan, otomatis di situ produksi ikan di kami itu cukup melimpah. Nah, rumus daripada ekonomi ketika satu daerah memiliki satu bahan baku yang melimpah, maka otomatis harganya itu akan turun drastis kan. Nah tentu kita kan tidak mentolo ya, ketika masyarakat nelayan dengan kemampuannya jaring ikan luar biasa, kemudian panen raya, lalu harganya kemudian anjlok lah. Disitulah kemudian butuh pendampingan pemerintah agar supaya produksi ikan kita itu memiliki nilai produktivitas tinggi sekalipun dalam posisi panen raya. Sehingga hasil olahan ikan yang melimpah ini bisa diproduksi seperti itu menjadi satu produk yang kemudian punya nilai produktivitas tinggi. Sehingga tidak dijual bahan mentahannya. Nah ini salah satu contoh. Jadi pendampingan pelatihan berdasarkan kearifan lokal. Berdasarkan potensi lah ya. Termasuk di kami itu ada daerah yang namanya Kayumas. Kayumas itu adalah produksi kopi ya. Sempat dulu itu ketika Pak Menteri Soeharto masih menjadi Menteri Bappenas, itu di launching menjadi Gold Cafe. Jadi setelah itu ada beberapa daerah juga semacam Sumber Malang, di situ juga ada produksi kopi. Maka daerah-daerah yang itu budidayanya dari masyarakat seperti itu perlu nih dilakukan pendampingan agar supaya kopi yang diproduksi oleh daerah Kayumas, daerah Sumber Malang ini tidak dijual dalam bentuk mentahan biasa. Tapi dalam bentuk olahan, di packaging gitu, kemudian bantu pemasarannya dan segala macam lah. Ini kan perlu pelatihan dan pendampingan. Nah ini contoh ya. Belum lagi produk-produk hasil pertanian yang di kami ini cukup banyak. Misalnya sentra mangga.
Situ Bondo itu loh terkenal dengan sentra mangganya, Iya. gitu ya. Tapi kalau mangga itu dijual dalam bentuk buah mangganya murah, kan seperti itu ya, paling harganya 1 kilo berapa. Tapi ketika misalnya mangga ini diproduksi menjadi keripik mangga, menjadi minuman macam orson gitu ya, yang rasa mangga dan segala macam itu, tentu ini produktivitas dan nilai ekonomisnya menjadi lebih tinggi. Nah ini yang maksud kami perlu intervensi pemerintah dalam bentuk pendampingan dan pelatihan. Sehingga masyarakat yang hanya bisa memproduksi bahan mentah, bahan baku, kemudian menjadi naik kelas. Iya. Ya, menjadi naik kelas sehingga dia menjadi produk olahan. Ini salah satu contoh ya. Itu adalah bentuk intervensi pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali lagi dengan menyesuaikan potensi sumber daya alam yang berbeda. Kalau di Bondowoso itu tempatnya tape. Ya, Makanya dikenal sebagai kota tape gitu ya. Terkenal. Nah, maka di situ juga bagaimana ada pendampingan pelatihan produk tape dengan berbagai macam olahan gitu ya. Bukan hanya dijual tape dalam besean saja. Ya itu harganya tentu murah. Tetapi jadi tape bakar, menjadi prol tape, makanan-makanan sejenis yang kemudian itu punya nilai produktivitas tinggi. Oh di Banyuwangi itu kan daerah wisata. Bagaimana pengembangan UMKM-nya? Ya selain produk-produk makanan yang memang berciri khas Banyuwangi, ya karena di situ adalah daerah wisata, bagaimana kita latih anak-anak muda kita itu punya skill keterampilan menjadi pramu wisata misalnya lah. Begitu-begitu kan UMKM itu kan bukan hanya jualan barang, tapi termasuk jualan barang dan jasa seperti itu. Jadi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini adalah pendampingan dan pelatihan dari pemerintah. Kemudian yang berikutnya yang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita sekarang, mereka sudah punya keahlian nih, sudah punya skill, tapi kadang mereka itu kesulitan pada posisi permodalan. Ya itu. Maka akses permodalan ini juga perlu didorong. Bagaimana dibantu diakseskan nih permodalannya agar supaya bank-bank pemerintah ini bisa memberikan modal usaha. Maka kalau BUMN itu ada yang namanya KUR. Kalau kami itu di Bank Jatim Jawa Timur itu juga ada program Bank Jatim untuk UMKM. Jadi dengan bunga yang amat sangat kecil seperti itu. Jadi ini adalah bagian contoh cara pemerintah melakukan intervensi. Termasuk juga melakukan transformasi digitalisasi ekonomi. Oh ya itu. Nah ini yang penting harus didorong oleh pemerintah dan didampingin mulai dari awal sampai akhir. Karena hari ini siapa yang menguasai digital, maka dia akan menjadi juaranya. Dia akan menjadi pemenangnya seperti itu. Kalau dulu orang jualan itu masih harus sewa toko, kemudian bayar sewanya, ada pajak PBB-nya dan segala macam. Kalau dia punya tanah sendiri, dia masih harus bangun rukonya, kan seperti itu. Nah hari ini kalau kita menguasai digitalisasi, bisa bekerja, UMKM ini bisa bergerak dari rumah ke rumah, seperti itu. Jadi kita posisinya ada di rumah, tapi dengan bermodal digitalisasi yang dikuasai, akhirnya pesan kita, promosi kita itu bisa tersampaikan dari satu daerah ke daerah lain. Bahkan bukan hanya antar daerah, bisa menembus dunia sekalipun. Bisa ini ekspor. Transformasi digitalisasi ekonomi itu penting dilakukan sebagai bentuk support. Itu ya. Dan ini harus ada pelatihan lah, seperti ada pelatihan, ada pendampingan, dibikinkan marketplace atau apalah namanya seperti itu. Hari ini itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar supaya UMKM kita itu bisa naik kelas. Nah itu yang menarik itu loh, transformasi ke dunia digital juga. Banyak nih produk-produk UMKM kita tuh secara rasa enak ya, cuman nggak berkembang. Ya salah satunya tuh branding gitu kan. Nah menurut Cinta kan gimana nih langkah UMKM? Processingnya ya.
kadang rasanya enak, nyaman gitu ya. Tapi ketika di packaging itu kemasannya tidak bagus, tidak cantik kan nggak bisa masuk Indomaret. Nah, Nggak bisa Indomaret, nggak bisa masuk Alfamart. Padahal hari ini eh, menjamur lah yang namanya retail toko semacam Indomaret dan Alfamart di sepanjang jalan. Tapi kadang yang punya UMKM ini susah untuk nembus. Nah, makanya kan pelatihan processing ini perlu diberikan sehingga produk lokal dari UMKM ini bisa layak dan menarik. Layak saja tapi tidak menarik kan. Jadi layak itu kan urusannya dirasa kadang ya. Tapi menarik itu pada posisi kemasan. Jadi kalau kemasannya tidak menarik, akhirnya orang malas juga untuk naruh seperti itu ya. Nah, termasuk juga yang perlu dilakukan adalah jaringan promosi dan pemasaran. Gitu loh ya. Jadi misalnya penting nih pemerintah daerah untuk memberikan izin pendirian pasar modern seperti Alfamart, Indomaret dan semacamnya lah. Ya dipersyaratkan dari awal lah bahwa Anda akan diberikan izin asalkan kemudian ada beberapa di posisinya sampean ini bisa menampilkan produk lokal kami seperti itu. Jadi ada etalase yang disiapkan untuk produk lokal. Nah ini bagian dari intervensi kebijakan. Karena kalau enggak, ya mereka nggak akan mau dikasih keripik versi kita. Padahal loh keripik yang dijual di sana juga rasanya sama. Kadang lebih nyaman keripik yang kita produksi seperti itu. Tapi karena tidak ada jejaring pemasaran untuk ditaruh di etalasenya pasar modern, akhirnya ya tidak terpublikasi dan tidak paham gitu. Termasuk yang sering saya sampaikan. Misal ketika ada acara-acara kenegaraan, acara-acara pemerintahan lah. Kalau kami itu misalnya kunjungan anggota DPR gitu ya. Dari luar kota datang ke kami. Misalnya dari Pemda datang ke Situbondo, Pemda datang ke Bondowoso, Banyuwangi, datang ke Surabaya. Ya maka yang disajikan itu penting adalah produk-produk lokal. Itulah sehingga orang luar yang tidak tahu menjadi tahu, menjadi paham. Karena kalau enggak, ya mereka tidak akan paham. Dan produk lokal kita yang diinisiasi oleh UMKM akhirnya hanya akan menjadi kebanggaan internal saja. Kalau itu produk Situbondo, ya hanya orang Situbondo yang paham. Orang luar tidak akan pernah paham itu. Gitu. Jadi sempat dulu itu saya pernah kunjungan di satu kabupaten, saya lupa ya. Jadi ketika kami itu masih belum ditemuin oleh oleh anggota dewan, oleh dari sekretariat DPRD, ternyata di situ sudah ada slide yang ditampilkan dulu. Bukan hanya menampilkan soal profil kabupaten yang kami kunjungin, tapi akses wisatanya apa saja, kulinernya apa saja, produk UMKM-nya apa saja itu. Sehingga kita bisa paham. Karena ketika ada orang luar datang ke suatu daerah, kan otomatis dia akan makan di situ, dia akan belanja di situ. Cuma kadang orang itu kan kesulitan informasi, apa khasnya di situ, apa yang nyaman di situ, apa produk UMKM yang bisa di branding di situ, kan kita tidak paham kalau tidak diinfo. Nah maka itu adalah contoh bagian support dari pemerintah melakukan promosi. Jadi baik melalui intervensi kepada pasar modern, promosi itu kemudian bisa dijajaringkan melalui event-eventnya pemerintah daerah, atau kemudian dipromosikan kepada tetangga-tetangga luar ketika ada event-event di kabupaten kota termasuk di provinsi kita. Ya, dari ini cara. betul Neng, ini yang menarik Neng. Jadi ada kolaborasi ya antara sektor UMKM dengan pariwisata maupun budaya itu. Jadi satu kesatuan gitu kan. Terutama di daerah yang dia itu punya market ini wisata ya. Nah, jenengan berarti antar sektornya, antar dinasnya udah ada ini kolaborasi sinergitas. Sinergitas. Hari ini kadang mindset OPD kita itu UMKM itu hanya diurus oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Gitu. Yang lainnya nggak ngurus itu. Nah, padahal ya nggak begitu. Namanya kita akan membranding apa yang menjadi sesuatu yang menjadi lokal wisdom yang kita punya,
tentu ini menjadi tanggung jawab semua. Jadi perlu ada kolaborasi lah, dinas koperasi dan UMKM this oke. Tetapi kan di situ juga ada kayak dinas pariwisata yang kemudian dia juga punya produk-produk wisata seperti itu. Jadi ini juga perlu ada kolaborasi. Kemudian ada dinas pendidikan. Apa kalau dinas pendidikan? Mungkin di situ ada edukasi, wisata edukasi seperti itu. Itu kan mungkin. Begitu-begitu kan mungkin terjadi seperti itu. Maka sekali lagi apa yang menjadi potensi di daerah itu dan itu menjadi domain daripada OPD tertentu, maka bagaimana OPD-OPD ini saling bersinergi. Jadi kalau kita bicara misalnya wisata, ya nggak bisa hanya kementerian dinas pariwisata, karena ada akses jalan yang perlu nyaman menuju lokasi wisata. Berarti di situ ada dinas PU. Jadi pasti akan sangat terkait gitu ya. Ketika akan branding UMKM kita sesuai dengan potensinya, pasti tidak akan bisa berdiri sendiri. Pasti akan sangat terkait dengan yang lainnya. Seperti itu. Iya nih. Kalau bicara UMKM itu kan variabelnya banyak ya. Kayak ada promosi ya kan. Ada ini kan pemasaran gitu. Nah tadi kan jenengan juga udah nyinggung tuh soal itu transformasi digital ya. Artinya kan kayak kepala daerah itu kan dia bisa juga tuh nih kan jadi influencer ya untuk produk-produk Jadi mereka. BA, Jadi brand ambassador, iya. ya. Menarik itu. Kan beda kalau yang nawarin itu hanya sekedar orang biasa gitu ya dengan di kepala daerahnya atau pejabatnya itu jadi brand ambassador. Wah hari ini kan juga jadi BA itu kan bisa di TikTok juga bisa di media sosial yang dipunya. Sehingga kalau misalnya bupati, wakil bupati, terus anggota dewan misalnya ketika dia kulineran kemana atau lagi menikmati apa lalu sekalian itu dipromosikan itu kan ya hasilnya lumayan lah. Lumayan. Saya bisa ngangkat lah. Iya. Bisa ngangkat kepada gridnya seperti itu. Kayak Penting lah. Hari ini saya pikir harus banyak inovasi yang bisa dilakukan untuk menaikkan ini UMKM. Tapi lagi-lagi menaikkan UMKM ini kalau menurut kami bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Tetapi stakeholder lainnya yang punya kepedulian terhadap ini kita bisa bersinergi bersama-sama. Satu contoh misalnya. Kita itu punya kabupaten kota itu semuanya saya pikir punya yang namanya Basnas ya. Ya Basnas punya Lazis gitu ya, lembaga-lembaga amil zakat seperti itu yang itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, sedekah, infak termasuk zakat juga di dalamnya. Hari ini tradisi lembaga-lembaga zakat kita, zakatnya kan masih lagi-lagi konsumtif gitu ya. Jadi artinya dia ngumpulin kemudian dibeliin sembako, kemudian nanti sembako didistribusikan ke desa-desa ke fakir miskin. Ya kalau seperti itu modelnya saya pikir ya tidak akan naik kelas seperti itu. Tapi ketika misalnya lembaga-lembaga keuangan termasuk Basnas dan segala macam, ya termasuk CSR-nya perusahaan juga, ya CSR perbankan, perusahaan atau apapun lah, diarahkan kepada penguatan ekonomi itu akan sangat bagus. Nah sehingga keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka memberikan pendampingan, memberikan modal usaha walaupun nggak besar seperti itu, ini bisa terbantu. Jadi kalau misalnya zakat itu dari konsumtif beralih menjadi zakat produktif, akhirnya orang yang awalnya dia menjadi mustahik penerima, dia bisa naik kelas jadi muzaki seperti itu. Jadi kolaborasi ini penting dan kita perlu membidik itu karena potensi zakat itu kan sebenarnya luar biasa ya. Ketika ini mampu dimanage dengan baik seperti itu. Jadi ada pemerintah, kemudian ada dunia usaha, jadi CSR-nya juga bisa diarahkan ke situ. Ya kecuali misalnya ketika ada bencana dan segala macam tentu yang kita lakukan gerak cepat itu adalah penanganan pertama kan gitu ya. Tapi ketika misalnya kondisi normal satu kabupaten kota baik-baik saja, maka ya CSR dan yang lainnya itu bisa diarahkan kepada penguatan ekonomi melalui UMKM. Artinya ini juga ya
pelibatan lembaga-lembaga ya. Pelibatan stakeholder lainnya Stakeholder. yang punya potensi untuk sama-sama ikut mengembangkan UMKM. Dan zakat produktif itu kan lebih dianjurkan daripada zakat konsumtif. Seperti itu ya. Jadi kita itu ibaratnya ke orang itu tidak ngasih ikan tapi memberi kail. Dan itu akan lebih bermanfaat. Itu bagian lah ya. Tapi karena saya orang pemerintahan tentu tidak bisa mengintervensi ini seperti itu ya. Lebih kepada apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kami berharap jadi ada sinergitas dan ada kolaborasi di situ. Nah ini dia nih. Kalau misalnya melihat UMKM ya, memang yang sudah stabil banyak ya. Tapi lebih banyak lagi yang ini kan. Tidak stabil. Yang tidak stabil, yang dalam kondisi lemah gitu loh. Mungkin dia tuh hanya bisa untuk inilah konsumsi sehari-hari. Nah, terus kan ini ada ini juga kendala, ada ini lah perizinan gitu loh nih. Hari ini kan UMKM juga harus wajib punya NIB, harus sekarang harus punya ini label halal gitu. Ya nih, ini kan UMKM kan nggak bisa jalan sendiri, berarti kan perlu ini juga peran stakeholder ini. Gimana nih supaya UMKM ini bisa lebih eksis ya? Ya, tentu sebenarnya kalau saya lebih kepada bagaimana intervensi pemerintah gitu ya. Tetapi tentu sekali lagi pemerintah juga punya keterbatasan. Keterbatasan salah satu contoh misalnya keterbatasan anggaran yang kita punya. Maka disitulah pentingnya kita berkolaborasi, bersinergi dengan dunia usaha. Melalui apa? Tentu dunia usaha itu ya melalui CSR perusahaan. Kemudian kayak lembaga lazis yang tadi saya bilang, lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya, itu juga bagaimana programnya juga bisa diarahkan ke penguatan UMKM. Sehingga posisi awalnya dia menjadi mustahik, masyarakat itu bisa menjadi muzaki. Nah inilah yang saya bilang perlu kolaborasi dan kebersamaan dari semua pihak ya. Sehingga posisi UMKM ini bisa diusung bersama-sama, bisa dikuati secara bersama-sama. Ini kalau menurut kami seperti itu. Tapi ini kan harapan ya. Karena kami nggak bisa melakukan intervensi ke instansi di luar lembaga pemerintah. Karena posisi DPR itu kan bagian unsur penyelenggara pemerintahan. Berarti kami bisanya mengintervensi kepada birokrasi, kepada OPD yang memang punya tupoksi dan tugas untuk penguatan UMKM seperti itu. Tadi kan udah ada juga udah menyampaikan intervensi permodalan, intervensi pendampingan, intervensi pemasaran sampai distribusi. Terus kalau dari DPRD Jawa Timur sendiri, apa sudah melakukan intervensi politik gitu nih? Contoh lewat regulasi gitu. Yang kami pernah lakukan dulu itu ketika kami di situ Bondo masih jadi pimpinan dewan, kami pernah melahirkan satu peraturan daerah tentang pengaturan pasar modern dengan pasar tradisional. Untuk apa itu? Adalah untuk melindungi posisi toko-toko kecil yang menjadi milik masyarakat sipil ya, masyarakat biasa. Sehingga ada jarak sekitar 5 km, durasi 5 km itu baru boleh berdiri pasar tradisional seperti retailnya Indomaret, Alfamart dan semacamnya. Tapi lagi-lagi kami kan bisa melahirkan regulasi. Tapi posisi eksekusi itu ada di pemerintah daerah. Seperti itu. Ketika pemerintah daerah tidak kenceng melakukan itu ya regulasi itu hanya menjadi sebuah payung hukum saja yang kemudian hanya dilewati. Itu ketika kami di kabupaten. Di provinsi kemarin kami melahirkan satu peraturan daerah tentang obat-obatan tradisional seperti itu ya, perlindungan obat-obatan tradisional. Kenapa itu kami lakukan? Karena kita paham bahwa
di Indonesia termasuk di Jawa Timur itu kaya dengan sumber tumbuh-tumbuhan yang punya potensi ini bisa menjadi obat-obatan tradisional seperti itu, sehingga tingkat ketergantungan kepada obat-obatan generik itu menjadi berkurang. Kita pernah mendorong itu dan perda itu sudah disahkan. Periode kami menjadi DPRD provinsi yang periode pertama. Apa tujuannya? Agar supaya kemudian produk lokal dari sisi obat-obatan, ya, obat-obatan tradisional ini bisa bersaing dan terlindungi hak ciptanya, terlindungi prosesnya, mendapatkan legitimasi daripada kemudian obat-obat yang berasal dari luar negeri, termasuk obat-obat generik yang terbuat dari bahan kimia. Itu adalah bagian penguatan UMKM, melindungi UMKM yang bergerak di pada posisi pembuatan obat-obatan tradisional. Ini adalah salah satu contoh lah yang bisa kita lakukan, kita dorong dari sisi penguatan regulasi. Kalau yang lainnya untuk penguatan UMKM ini di Dinas Sosial, kebetulan mitra kami itu Dinas Sos. Kalau Dinas Koperasi dan UMKM justru bukan mitra kami ya. Kita juga pernah mendorong yang tahun hari ini itu ada namanya program Jawara gitu ya. Program Jawara itu adalah program untuk memberikan bantuan walaupun tidak besar ya, sekitar 3 juta untuk kelompok-kelompok rentan, termasuk mereka yang memiliki usaha UMKM tapi punya keterbatasan modal. Memang nilainya tidak besar, hanya 3 juta, dan itu diberikan kepada mereka yang masuk di dalam DTSEN, Desil 1 dan Desil 2. Ini yang dimaksimalkan. Kalau sudah Desil 1, Desil 2 itu sudah, kita pindah ke Desil 3, pindah ke Desil 4. Ini adalah bagian contoh penguatan dalam bentuk permodalan yang itu diberikan oleh Dinas Sosial. Jadi diberikan kepada mereka yang memang menjadi tulang punggung keluarga seperti itu. Mereka janda, mereka duda, mereka lansia, kemudian difabel, kelompok-kelompok rentan lah seperti itu. Jadi, untuk apa? Untuk mereka yang punya usaha agar tetap survive, atau bagi yang belum punya usaha paling tidak bisa menjadi stimulus atau rangsangan. Itu adalah bentuk dorongan dan dukungan kami dalam bentuk sesuatu yang lebih konkret. Gini, kalau bicara UMKM ini kan levelnya ini ada yang mikro, kecil sampai menengah ya. Mungkin yang menengah ini ya ada yang bisa udah sampai ekspor gitu kan. Tapi yang paling rentan yang mikro ini loh, ya kan. Ya tadi menarik tuh ada perlindungan kan yang pernah panjenengan inisiasi di Situbondo kan. Karena ketika UMKM mikro ini dibiarkan bertarung bebas sama retail besar, kalah gitu. Ya. Nah, terus juga tadi kan cara ada itu kan tentang herbal ya. Kan juga banyak tuh kan UMKM yang dia bergerak di bidang obat-obatan tradisional ya kan. Nah, kayaknya sisi ini belum dimaksimalkan ini. Karena hari ini masyarakatnya kan udah mulai bergeser kan dari obat-obat kimia ya, obat-obatan dari obat tradisional ke obat-obat kimia. Udah mulai ke herbal nih kan. Nah, berarti kan masih banyak nih ya peluang-peluang, ruang-ruang yang masih bisa dimaksimalkan gitu loh. Benar. Sama masih banyak potensi-potensi yang lebih harus kita maksimalkan lagi seperti itu. Terus juga masing-masing daerahnya kan beda-beda ya karakteristiknya kan. Mantan Bupati Lumajang tuh Mas Tori tuh pernah cerita sama saya. Katanya itu kalau di meja presiden tuh selalu ada pisang kirana gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kita unggul gitu loh. Jawa Timur dengan produk-produk ini kan. Baik buah atau ini kan yang hewan gitu kan. Tinggal di breakdown ini jadi yang tadi sempat disampaikan olahan itu loh. Agar memiliki nilai produktivitas tinggi Dan dia juga kan masa ini juga lebih lama kan.
Ketika dia jadi olahan kan Masa lebih expirednya pun lebih masa lama. expire kan. Ketika tape Situbondo itu ketika dijual dalam bentuk utuh dia expire-nya Ya cepet, dia 2-3 hari udah, kalau nggak kemakan udah busuk. ketika dia diolah, difermentasi kan bisa lebih panjang. Sama dengan mangga juga begitu kan. Iya. Paling banter dia ketika udah masak pohon bisa bertahan 3 hari lah. Setelah itu ya udah. Tapi kalau kemudian diolah menjadi bahan olahan yang punya nilai produktivitas tinggi, udah nilai ekonomisnya tinggi, tingkat keberlangsungan ini kan menjadi lebih panjang ya durasinya. Kemudian harganya juga menjadi lebih naik. Tapi lagi-lagi kan untuk itu butuh keahlian, butuh modal. Nah disitulah yang kemudian keahlian modal ini menjadi tugas dari pemerintah. Itu yang paling ini ya, krusial ya. Ya paling krusial untuk dilakukan deteksi. Saya dulu itu di Banyuwangi ketika saya pernah menjadi DPRD Situbondo itu ada satu program di Banyuwangi itu yang menarik pada waktu itu adalah one product, one village, one product. Satu desa, satu produk gitu ya. Jadi mendorong pemerintahan desa itu untuk dia mengeksplor apa yang menjadi potensinya dia dan ini dilombakan. Sehingga semua desa itu, hampir semua itu punya produk lokal, punya produk unggulan. Lah, kalau ini bisa diterapkan, nggak usah 100% lah. 50% aja dari desa yang ada punya produk unggulan dan kita ada budaya mencintai produk lokal seperti itu. Konsumsinya itu di situ, belum lagi memang perlu didistribusikan keluar. Produk lokal di dalam aja yang kemudian dikonsumsi orang dalam itu luar biasa bisa menggerakkan roda ekonomi seperti itu. Dulu di Banyuwangi pernah ada program itu seperti itu. Dan itu tertarik lah kita di kabupaten kota lain untuk mengeksplor potensi-potensi ekonomi yang ada di desa itu penting. Ya itu sebenarnya menarik gitu ketika itu bisa dilombakan gitu dari mulai tingkat desa kan sampai jadi tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi loh. Paling tidak itu kan juga bentuk inventarisir gitu loh. Produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing gitu. Kita di provinsi itu ada program juga namanya OPO. One ya. pesantren, one produk gitu ya. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk mendorong kemandirian ekonomi di pesantren seperti itu. Sehingga pesantren itu selain memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, di fungsi ketiganya itu fungsi pemberdayaan ini bisa jalan. Dengan apa? Dengan didampingi oleh OPOP ini. Sehingga di pesantren ini sudah dari awal itu sudah diajarin entrepreneurship, kemudian jiwa entrepreneur itu sudah diajarin dan bagaimana produk-produknya itu juga bisa go nasional, go internasional. Jadi di kami juga ada program itu. Walaupun memang sekali lagi kami juga punya keterbatasan anggaran yang tidak mungkin semua pesantren itu bisa terjangkau dengan program ini. Tapi paling tidak sudah ada upaya nih dari pemerintah provinsi untuk mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren. Dan rata-rata kalau pondok pesantren itu kan memang berbasisnya juga UMKM. Iya. Karena berbasis ini kemandirian ekonomi juga. Terus bicara UMKM ini kan memang kompleks ya, Ning ya. Kompleks banget itu. Nah, kadang-kadang itu UMKM itu tidak bisa berkembang itu dia karena inovasi, kurang inovasi. Contoh misalnya gini, ada usaha batik tulis gitu. Nah, dia ini kan dijualnya kan ini kan parsial gitu. Terus dibelilah sama pemodal besar ya. Setelah beli terus di packaging harganya lebih mahal. Harga lebih mahal. Nah, di sini berarti kan ada kelemahan ini loh nih. Hak atas kekayaan intelektual ya kan, merek gitu loh. Rata-rata kan UMKM kita kan belum sadar nih untuk melindungi mereknya dia gitu loh. Nah, ini juga kan perlu pendampingan juga nih. Betul. Kami di Situbondo itu
di daerah Pasir Putih itu kami terkenal dengan produk kerang. Ya, selain kita punya wisata pantai yang bagus Pasir Putih, kita punya produk dari kerang. Jadi ada hiasan dinding, apa lampu-lampu itu ya indah-indah dari kerang seperti itu, termasuk juga membuat apa ya semacam apa itu Kak, bukan snorkeling ya, selancar ya. Selancar. Selancar itu, lah itu kan kita punya produksi kayu yang bagus lah, karena di Situbondo itu kan ada RPH Banyuwangi, ada RPH Probolinggo, ada RPH Bondowoso ya, kehutanan itu, dan ada daerah-daerah masyarakat yang juga ditanami pohon, sehingga kualitas pohonnya juga bagus seperti itu. Di daerah-daerah pegunungan seperti Selo Banteng gitu ya, daerah Tepos, pokoknya daerah Jati Banteng atas, pokoknya daerah-daerah yang tinggi gitu, kualitas pohonnya bagus. Maka kemudian dibuatlah apa ya semacam kerajinan selancar gitu ya. Nah itu mereka jualnya ke Bali dalam bentuk belum dilukis, belum diapa-apakan. Nah otomatis murah kan. Nah setelah di Bali di-create lagi, diinovasi lagi bagi mereka yang bisa berinovasi itu dilukis, diapakan lah ya. Lalu dijual luar biasa mahal di sana. Padahal produknya itu dari Situbondo. Nah, begini-begini yang mungkin perlu menjadi bidikan dari pemerintah daerah, kabupaten kota, apa menjadi potensi di situ. Ayo dampingin tuntas dari A sampai Z gitu ya. Mulai dari tadi yang disampaikan, ini kan ada izin kalau kayak makanan ini ada PRT-nya segala macam ya sampai kepada label halal, ya didampingin. Lah sehingga ketika sudah punya produk halal, punya PRT, akhirnya bisa masuk ke Indomaret, ke Alfamart. Selain memang ada intervensi pemerintah, kalau misalnya mau dikeluarkan izinnya harus ada etalase untuk produk UMKM kami. Lah, misalnya Indomaretnya, Alfamartnya udah oke, tapi kemudian produk yang mau dimasukkan tidak layak gitu ya. Nggak ada PRT-nya, nggak ada label halal, kan nggak bisa juga kita melakukan pemaksaan. Gitu ya. Jadi perlu juga ada kemudahan perizinan, proses perizinan dan itu gratis gitu. Jangan ada pungutan apapun. Jadi lah kalau ini dikembangkan termasuk pendampingan produknya dari A sampai Z, dari bahan mentah sampai menjadi bahan yang siap didistribusikan dengan kualitas yang bagus, dibantu dengan jejaring yang saya sampaikan, alhamdulillah itu akan menaikkan pendapatan per kapita di satu daerah. Jadi nggak ada masalah satu daerah itu bukan wisata, dia adalah daerah agraris seperti di Situbondo, nggak ada masalah. Yang penting kemudian ada terobosan-terobosan penguatan UMKM yang bisa menaikkan pendapatan per kapita. Saya pikir itu oke. Nggak harus latah melihat tetangga sebelah. Kayak kami itu Banyuwangi itu kan daerah wisata. Nggak harus latah Situbondo itu dibikin daerah wisata semua, Bondowoso dibikin daerah wisata semua. Karena beda kan, beda peminat, beda tingkat daya beli masyarakat, jadi nggak bisa dipaksakan. Kalau Banyuwangi mungkin daya beli masyarakatnya tinggi, kemudian di situ ada bandara yang kemudian orang luar seperti itu mudah untuk datang ke Banyuwangi, walaupun orang jauh. Jadi satu kali flight dari Jakarta sudah bisa sampai Banyuwangi. Kemudian rapat event-event pemerintahan juga di tingkat nasional sering ditaruh di Banyuwangi misalnya. Lalu kemudian Situbondo latah mau meniru itu, beda potensi. Jadi walaupun kami daerah bahari, maritim, Bondowoso daerah geografis, kita tetap bisa melakukan itu dengan memanfaatkan potensi yang ada. Yang terpenting UMKM-nya dikuatkan dengan terobosan inovasi yang didampingi oleh pemerintah. Iya, ini bicara UMKM menarik ya. Ini ya. Gak hanya dia bisa jadi ini kan sarana untuk kemandirian ekonomi, tapi ternyata juga bisa meningkatkan ini ya pendapatan per kapita sebuah daerah gitu kan. Dan juga yang paling minim juga bisa mengurangi angka pengangguran. Saya kira banyak yang sudah kita potret nih dari penyampaian panjenengan selama kurang dari 1 jam ya.
Saya kira ini bisa jadi masukan juga buat para stakeholder, untuk kepala daerah, pada OPD-OPD, dan juga bisa jadi wawasan bagi pemirsa podcast Bangsa Online. Terima kasih, Ning, Terima kasih, panggilannya. sama-sama. Demikian perbincangan kita kali ini, pemirsa. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.